refleksi atas Bung Hatta. Bung Hatta itu yang pertama nih, soal etika. Politik sebagai amanah, bukan sebagai aktivitas komersial. Politik tidak diperdagangkan. Politik sebagai amanah, bukan komoditas. Itu nomor satu, etika. Bung Hatta punya etika yang sangat keras ini soal integritas. Bagi Bung Hatta, yang namanya kekuasaan, yang namanya kewenangan itu dititipkan, bukan dimiliki. Beda ya. Sering nggak kita melihat sekarang orang terima kekuasaan merasanya memiliki kekuasaan? Iya kan? Ini titipan nanti dibalikin lagi. Nah, Bung Hatta itu melihat konteks etika di sini. Ini bukan sopan santun, basa-basi. Etika adalah cara kita mengambil keputusan ketika tak ada yang melihat. Itu etika itu. Bagaimana kita mengambil keputusan saat orang tidak melihat, etika. Nah, banyak masalah di Republik ini hari ini. Banyak masalah. Proyek yang tergesa-gesa, belanja negara yang tidak prioritas. Betul nggak? Orang yang diberi jabatan tidak tepat. Betul nggak? Uang rakyat dipakai untuk proyek mercusuar yang tak jelas manfaatnya. Betul nggak? Itu bukan masalah teknis, teman-teman. Tapi ini masalah etika mengambil keputusan. Kalau Bung Hatta ada, maka nalar Bung Hatta kira-kira akan bertanya begini. Akan bertanya kira-kira Bung Hatta, apakah keputusan itu betul-betul untuk rakyat? Atau itu hanya untuk segelintir orang? Ini kalau ada Bung Hatta, pertanyaan itu kira-kira. Dan Bung Hatta ini percaya pada kemerdekaan yang bermoral. Jadi bukan bebas tanpa batas, tapi bebas yang sadar tanggung jawab. Dan Bung Hatta mengajarkan kepada kita boleh beda pilihan politik, tapi etika pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Perbedaan tidak kemudian menutup. Kenapa sih? Kita sering menyaksikan ketika memilih oposisi, sudah banyak mengalami ke bank tidak bisa dapat kredit, acara sulit pinjam ruangan, bikin kegiatan dihambat, pergi-pergi diikuti intel. Loh, itu kan menggambarkan bahwa beda pilihan politik ada konsekuensi negatif. Loh, bukankah itu harus dihargai? Pelayanan tidak boleh dibedakan, betul tidak? Nah, ini etika yang diajarkan Bung Hatta. Dan yang bicara seperti ini bukan hanya Bung Hatta. Bung Hatta ini segaris dengan apa yang dikatakan oleh Gandhi yang bicara satyagraha, Natsir yang bicara tentang keikhlasan dalam pelayanan. Jadi Hatta itu berdiri di barisan orang-orang yang memandang politik sebagai ekspresi moral. Politik sebagai ekspresi moral. Itu pilar pertama. Sekarang pilar kedua. Apa pilar kedua Bung Hatta? Rasionalitas. Kebijakan itu harus bisa dijelaskan. Bung Hatta itu kalau dilihat sarjananya berdasarkan kuliahnya, sarjana apa dia? Sarjana ekonomi. Bung Hatta itu ekonom. Ekonom itu artinya apa? Artinya dia percaya pada perhitungan, percaya pada nalar, percaya pada kejelasan alasan. Di dalam semua keputusan, seorang ekonom pasti menghitung, betul tidak? Nah, karena itu kebijakan bagi seorang ekonom nih, seperti Bung Hatta, harus dijelaskan mengapa kita melakukan ini, mengapa kita memutuskan ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung biaya, siapa yang dirugikan. Pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan adanya rasionalitas. Kalau kebijakan tidak bisa dijelaskan,
maka itu sesungguhnya keputusan yang tidak mengandalkan kepada data dan rasio dan selera, dan hanya mengandalkan pada selera, dan mudah berubah karena selera. Nah, hari-hari ini kita merasakan apa yang kita rasakan hari ini. UKT mahal, biaya kuliah mahal, kebutuhan pokok mahal, biaya hidup mahal, lapangan kerja sulit, proyek negara banyak, gampang, uangnya gede. Tapi pertanyaannya, proyek-proyek besar itu dirasakan rakyat banyak tidak? Di sini kalau ada Bung Hatta, rasionalitas pasti akan muncul. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak. Bukan hanya megah dalam laporan, tapi menyediakan lapangan kerja, membuat rumah tangga lebih sejahtera. Di satu sisi, Bung Hatta menekankan demokrasi ekonomi, bukan ekonomi yang diserahkan seluruhnya kepada pasar, tapi juga bukan ekonomi yang dimonopoli oleh negara. Dia mencari titik rasional. Apa itu? Peran negara yang kuat sekaligus ruang bagi rakyat untuk partisipasi.